Halo, selamat bergabung lagi di channel Herluki Project. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat Valvetronic exhaust dual valve atau menggunakan katup butterfly 2 biji ya. Jadi untuk atas dan bawah. Dan video kali ini adalah video Valvetronic hasil pengembangan dari Valvetronic yang sudah pernah saya buat dan hasilnya seperti ini. Awal mulanya adalah kita harus menyiapkan pipa 2 inci. Materialnya ini stainless steel 304 ya, SUS 304 dengan ketebalan 1,5 mm. Dan untuk proses berikutnya adalah yang paling awal ini ya. Yang paling awal adalah membuat sudut potongan miring karena bentuk dari Valvetronic itu seperti huruf Y ya. Jadi kita harus membuat potongan miring. Dan untuk mal-malannya silakan cek video saya pada channel-channel saya yang sebelumnya, atau nanti saya akan tempelkan pada deskripsi ya linknya. Untuk mal-malannya ini saya menggunakan mal kertas yang sering saya buat, dan setelah itu kita marking menggunakan spidol permanen ya. Dan untuk mal-malan ini ya cukup awet ya, karena saya menggunakan kertas yang tebal sekitar 360 GSM. Oke, setelah kita garis ya, atau kita gores menyesuaikan mal-malan kertas yang sudah saya bikin, kemudian kita potong dan hasilnya seperti ini. Dan kemudian ini harus disatukan di pipa yang lurus ya. Dan untuk itu kita harus melubangi bagian pipa yang lurus tersebut menggunakan pipa yang sudah kita potong miring tadi, yang kemudian kita mal lagi ke bagian pipa yang lurus. Dan setelah itu kita harus memotong lagi pipa pendek yang lurus supaya nanti bisa kita satukan. Nah, ini seperti ini ya untuk menyatukannya. Nah, ya ini akan kita las, kita satukan semuanya. Dan sebelumnya yang perlu kita perhatikan adalah bagian atas ya. Untuk bagian atasnya ini kita sambungannya ini saya taruh di bagian atas ya, supaya nanti pengeborannya untuk shaftnya, karena ada shaft nantinya atau ada as ya yang harus kita tancapkan masuk ke kedua pipa 2 inci ini. Oke, ini kira-kira aja ya, ini perkiraan saya install pipanya di sebelah situ yang saya tandai tadi, kira-kira saja. Kemudian kita harus siapkan kertas yang sudah dibentuk seperti pipa ya, jadi untuk selongsongnya pipa ya. Ini tujuannya adalah untuk membuat penitik atau titik bor ya, supaya hasilnya lurus. Jadi kita harus mengukur titik koordinat yang sama ya. Jadi kertas yang sudah digulung menyerupai pipa 2 inci kemudian dilipat jadi 2, kita bisa menentukan titik koordinat yang sama. Oke, kita masukkan lagi mal-malan kertasnya, dan tujuannya garis itu tadi adalah untuk mendapatkan kelurusan ya, karena pipa ini harus tepat ya untuk pengeborannya. Jadi dari atas kemudian kita masukkan mal-malannya, dan yang sudah kita beri titik koordinat tadi kita penitik supaya proses pengeborannya itu mudah. Oke, untuk pengeborannya juga itu harus bertingkat, karena untuk mengebor pipa ini sedikit licin karena bidangnya bulat. Dan ini saya menggunakan mata bor 2,5 mili terlebih dahulu. Dan untuk yang sebelahnya lagi atau sisi yang bawah ini juga kita bor. Dan di sini kenapa saya harus menggunakan metode seperti ini, karena saya tidak memiliki bor duduk ya. Jadi saya menggunakan basic tool atau menggunakan alat-alat yang biasa semua rekan-rekan punya di rumah. Oke, jadi tidak perlu memiliki bor duduk ya, mesin bor duduk, bisa menggunakan
bor tangan seperti yang saya gunakan seperti video kali ini. Oke, setelah selesai ini bornya menggunakan diameter 8 mili dan dibor dua sisi. Kemudian asnya ini juga materialnya stainless steel, as stainless steel ya, SUS 304 juga supaya tahan karat. Kemudian kita satukan ya, setelah kita masukkan tadi oke, bisa masuk. Kemudian kedua pipa tersebut kita satukan dari yang pipa lurus, kemudian kita sambung ke pipa yang sudah memiliki sudut kemiringan atau yang sudah kita potong sesuai sudut kemiringan yang kita inginkan. Oke, untuk pengeboran berikutnya adalah pengeboran pipa yang lurus atau bagian bawah. Ini asnya kita masukkan, kita tancapkan, kemudian kita setting hingga benar-benar lurus dan kita beri tanda titik koordinat pengeborannya. Dan kita setelah dapat titik koordinatnya ya, ini harus kita lakukan pengeboran, dan untuk titiknya harus menggunakan kertas yang saya buat tadi ya, supaya titik atas dan bawahnya sama seperti ini. Jadi ini bisa dimasukkan antara pipa satu dengan pipa yang satunya lagi, jadi pipa yang atas dan bawah ini bisa tembus dengan baik dan lurus. Oke, setelah itu kita satukan kedua pipa yang sudah kita bor tadi, dan tentunya asnya ini masih terpasang ya supaya tidak bergeser-geser. Jadi as 8 mm tadi kita pasang, kemudian kita satukan kedua pipa hingga membentuk bentuk Y. Kemudian setelah itu kita potong sesuai dengan kebutuhan. Jadi jika saya ini memotongnya 4 cm dari sudut kemiringan pipa yang miring. Setelah itu kita harus membuat valve ya atau katup. Materialnya juga dari plat stainless steel SUS 304 dengan ketebalan 1,5 mm juga, yang kita pola dengan diameter hampir mendekati diameter pipa, karena ini harus kita gerinda ya. Jadi caranya seperti ini. Jadi kita masukkan ke dalam baut, kemudian bautnya kita masukkan ke bor, dan bornya ini berputar dan digerinda hingga dapat masuk ke pipa 2 inci tadi. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat as yang sudah saya tandai, kemudian digerinda ya supaya dapat membentuk dua sisi yang berbeda. Jadi ini agar valve-nya atau katupnya ini bisa yang satu posisi membuka dan yang satu lagi posisi menutup. Dan untuk pembuatannya ini harus benar-benar presisi dan tidak perlu sesak ya, karena jika sesak sekali itu akan membuat katupnya akan sulit berputar, dan apabila terlalu longgar juga tidak baik karena bocornya nanti akan terlalu parah ya. Karena jika ditutup nanti akan ada kebocoran yang sangat parah sekali sehingga dapat mengakibatkan suara yang tidak baik. Oke, setelah itu kita membuat ring ya. Ini ringnya bahannya juga dari pipa yang saya potong sebanyak 4 biji ya. Ini tujuannya adalah meminimalisir kebocoran pada as 8 mili yang berfungsi sebagai pengikat dari valve atau katup dari pipa katup dari bahan plat 1,5 mm tadi yang sudah kita bentuk menyerupai lingkaran yang sesuai dengan diameter dalam pipa 2 inci ini. Kemudian kita masukkan dan kita las juga untuk valve-nya, dan juga ring atau washer itu tujuannya untuk meminimalisir kebocoran juga kita install juga, dan hasilnya seperti ini, yang satu menutup, yang satu membuka. Dan untuk ringnya juga sudah saya las, juga ngelasnya tidak penuh, cukup di tag aja kanan kiri. Oke, setelah itu kita akan buat stopper. Ini stoppernya berada di bagian
depan ya. Jadi bagian depan ini seperti ini, satu sisi saja, dan lakukan juga yang setelah ini dilas, kemudian kita lanjut yang sisi satunya lagi, ini sisi kanan, kemudian hasil lasnya seperti ini ya. Jadi kita buat stopper supaya saat motornya berputar dan plat dari valve itu bisa berhenti karena ada stopper tadi. Oke, kemudian kita lanjut untuk membuat celah pada motor regulator atau motor dari power window ini. Kita belah selebar 4 mm yang kemudian langsung kita install ya untuk motornya. Dan untuk bracketnya terserah bagaimana kita membuat bracketnya. Ini saya buat sesimpel mungkin dan serapi mungkin juga. Sudah sering ya saya membuat Valvetronic ini, dan jika penonton atau rekan-rekan bisa mengembangkan bagaimana bentuk dari bracketnya, silahkan dikembangkan sendiri. Oke, setelah bracket motornya sudah selesai, kita pasang untuk tutupnya bagian depan supaya bracketnya lebih kuat lagi. Dan untuk bagian depan pipanya ini saya tambahkan ya, karena jika tidak ditambahkan lengkungan seperti ini, nanti pemasangan atau pengelasannya akan kesulitan ya. Jadi ini saya lebarkan untuk bagian ujungnya supaya ada stand pengelasan, dan setelah selesai dilas dan hasilnya seperti ini. Oke, untuk video yang saya buat ini apa adanya tanpa ada rekayasa. Jadi hasil dari video saya ini adalah murni buatan saya sendiri dan karya untuk setiap yang saya buat itu adalah hasil pengembangan saya. Dan apabila ada kekurangan silakan tinggalkan di kolom komentar supaya saya dapat introspeksi untuk pembuatan project berikutnya. Oke, ini adalah bahan-bahan untuk modul putar balik motor ya, dan ini adalah soket untuk soket powernya menuju ke power dari lighter ya. Dan karena motornya catnya ini saya bikin biasanya hitam, kali ini saya buat berwarna merah ya. Jadi untuk merahnya ini saya menggunakan warna merah red sinyal dari Samurai Paint. Dan setelah selesai semuanya diinstal, dari kabel, dari soket juga sudah diinstal semuanya, juga modulnya sudah saya install semuanya. Kemudian kita lanjut ya untuk memasang kembali motor yang sudah saya cat tadi. Oke, ini untuk modulnya saya masukkan ke box ya, ke box yang kecil, karena memang modul untuk putar balik dari motor power window ini cukup simpel, dan tanpa modul pun bisa ya. Sebenarnya lebih simpel lagi menggunakan saklar power window. Dan untuk video saya sebelumnya itu juga saya pernah bikin ya, tanpa modul seperti yang saya bikin di video ini, cukup menggunakan saklar dari power window juga bisa untuk memutar balik motor power window. Oke, setelah selesai inilah hasilnya. Dan jika berwarna merah ini untuk power window-nya lebih baik lagi ya. Jadi ini saya sering sebut motor power window karena ini memang saya comot dari motor power window sebagai motor penggerak katup Valvetronic exhaust ini. Oke, sudah selesai semuanya. Polishing untuk pipa-pipanya juga sudah selesai semuanya. Kemudian kita tes ya. Oke, ini tombolnya ada merah dan hijau. Ini buka tutup yang satunya,
jadi bisa putar balik motor dengan baik untuk modulnya. Dan untuk penempatannya terserah nanti mau ditempatkan di mana, di board di bagasi juga bisa, dibiarkan saja juga bisa. Dan jika diubah menjadi remote juga sangat bisa sekali. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan dari pembuatan video ini dan jika kurang lengkap untuk tutorial saya ini, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa juga di like video ini. Dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke media sosial lainnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.